saudara-saudara, dengan memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib. Yesus Kristus dia mati dengan satu tujuan yang baik bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia bukan mati untuk satu tujuan yang sia-sia. Dia bukan mati untuk satu tujuan yang salah bagi saudara-saudara. Karena rasa kasih sayang dan cintanya yang sangat lebar luas dan dalamnya bagi saudara-saudara, maka dia rela berada di atas tiang kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita sama di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus, umat-umat-Mu berdiri di bawah kaki salib-Mu, mereka menghadapkan wajah mereka kepadamu ya Tuhan. Umat-Mu yang ada di Jemaat Tuban ini merasa ada kekosongan yang terjadi dalam diri mereka, dan mereka rindu agar firman taburan kebenaran-Mu yang penuh dengan kuasa itu ketika diucapkan oleh hamba yang mewakili Engkau di atas muka bumi ini, semua firman-Mu akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Tuban ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami semua dihibur, dikuatkan oleh taburan firman Tuhan, sehingga firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, dan firman itu dipraktikkan, firman itu dihidupkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya, dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa. Amin. Mana? Oh ini. Sorry, berarti. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, God is good all the time. God is good. Tuhan itu baik atas setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu kita sebagai umat yang percaya dan menyembah memuliakan nama Tuhan, patutlah kita mengatakan selama-lamanya kasih Tuhan itu selalu baik atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan khotbah yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini adalah di mana saya menangkapnya dari satu kegiatan atau satu acara atau satu perayaan yang sering dibuat oleh seluruh mayoritas orang-orang Kristen yang ada di atas muka bumi ini. Apa itu Bapak Ibu saudara-saudara? Perayaan kematian dan kenaikan Tuhan Yesus, yang biasanya disebutkan dengan perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah itu di mana mereka orang-orang Kristen pada umumnya merayakan tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam perayaan Paskah kita diajarkan untuk melakukan perjamuan suci. Nah, di dalam perayaan Paskah kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, yang mana Dia rela untuk mati menebus dosa-dosa Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu pada saat Dia disalibkan, Dia mati, lalu Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan di saat Dia disalibkan di hari Jumat, hari Sabat Dia beristirahat, lalu hari Minggu Dia bangkit di minggu pertama pagi itu, lalu Dia mempersiapkan dirinya untuk apa saudara? Naik, terangkat di dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita merayakan, kita
melihat akan peristiwa kematian Tuhan Yesus itu bukanlah menjadi satu fenomena yang mengerikan bagi kita, tetapi itu adalah sebuah cerita bagaimana kita harus berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Melalui kematian, kebangkitan dan kenaikannya, Dia memberikan harapan, Dia memberikan jaminan bahwa Dia datang yang kedua kali untuk menjemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Ada yang bisa baca tulisan yang di atas warna biru? Itu bahasa Ibraninya. Bapak Saragi dia nggak tahu baca ini, dia nggak tahu. Dia keluar dengan ayat Alkitab, tapi dia nggak tahu baca bahasa Ibrani itu, dia nggak tahu. Itu bahasa Ibrani itu baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Iya, pintar Poki. Seperti kita sementara baca bahasa Arab Al-Quran ya, bacanya itu dari kanan ke kiri. Kalau kita dari kiri ke kanan, jadi bacanya dari sini. Shalom. Shalom, bahasa orang Ibrani itu shalom alekem, damai sejahtera bagimu. Lalu mereka balas alekem, shalom. Dalam pengertian kita sementara berdoa supaya apa? Keluarga ini dilimpahkan dengan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23, kabar kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Makanya pada saat kita tidur dan kita bangun, kita selalu merasakan rahmat Tuhan, kesetiaan dan kasih Tuhan itu bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kita alaminya pada saat apa Bapak Ibu? Di pagi hari. Kita tidur, kita bangun, kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan rahmat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Karena apa? Karena ada orang tidur di malam hari, paginya gak bangun-bangun sampai seterusnya. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia bisa, kalau dia mati di dalam kebenaran, setia dalam kebenaran, setia kepada Yesus, ya dia mati dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Lah, ada orang yang tidur di malam hari tapi pagi gak bangun-bangun. Itu tandanya apa? Sudah mati. Nah, kita bersyukur kita tidur, tapi pagi ini kita bangun, lalu di siang ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Itulah sebabnya setiap saat kita bangun di pagi hari, kita diajarkan untuk apa saudara-saudara? Untuk bersyukur, beribadah, porsi pagi bersama dengan keluarga. Indahnya di dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga. Tadi ibu-ibu menyanyi, saya menghayal semoga ya suatu saat kalau saya masih ada di jemaat, melayani di jemaat Tuban, ada lagu pujian oleh ibu-ibu, sekiranya ada ibu pendeta juga ikut menyanyi. Kok amin sih? Oh supaya cepat, supaya ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, dapatkah kita memastikan hari ketujuh adalah hari Sabat yang merupakan lagu pujian penyembahan? Kalau ayat yang sudah kita baca di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua, yaitu nyanyian untuk hari Sabat adalah apa Bapak Ibu? Menyanyikan apa? Yang warna merah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, syukur. Jadi sahabat-sahabat berikut, mari kita pilih lagu-lagu yang berisikan tentang syukur di dalam lagu Sion ini. Nah, Bapak Ibu, khotbah saya akan selesai mudah-mudahan 11:30. Dan kalau tidak selesai, maka akan berakhir di jam 12. Setuju ya? Setuju. Oke, baik, terima kasih. Jangan pulang dulu. Judul khotbah saya pada hari Sabat ini, judul khotbah saya pada hari Sabat ini saya kasih judul adalah Matematika Salib. Matematika Salib. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berbicara salib, maka itu identik dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang salib, maka itu juga identik dengan
orang-orang Kristen yang hidup di abad atau di abad kedua di tahun 64 AD, di mana orang-orang Kristen pada saat itu di zaman Kekaisaran Nero, mereka ini dianiaya. Ada yang dimakan oleh singa, diberi makan oleh singa. Ada yang disalibkan dan dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka adalah umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mereka diancam bahwa kalau mereka tidak meninggalkan Yesus Kristus, mereka akan mati, namun mereka tetap memilih untuk bertahan di dalam kesengsaraan. Jadi, mari kita melihat pelajaran matematika salib bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dengan memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib. Yesus Kristus dia mati dengan satu tujuan yang baik bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia bukan mati untuk satu tujuan yang sia-sia. Dia bukan mati untuk satu tujuan yang salah bagi saudara-saudara. Dan karena rasa kasih sayang dan cintanya yang sangat lebar luas dan dalamnya bagi saudara-saudara, maka dia rela berada di atas tiang kayu salib. Coba kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus saat dia tergantung di atas tiang kayu salib. Penderitaan, kesakitan yang sangat dia rasakan saat Tuhan Yesus berada di atas tiang kayu salib. Itulah sebabnya mari kita maknai kematian Tuhan Yesus itu di atas tiang kayu salib, supaya kita tidak lagi berbuat dosa, tetapi saudara dan saya mau hidup suci, mau hidup saleh, mau menurut setia kepada Tuhan, dan tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali lewat perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan. Oke. Karena judul khotbah saya adalah matematika salib, maka ada beberapa simbol matematika yang kita akan gunakan sebagai refleksi bagi kerohanian kita tentang kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib. Ibu Wagiarti kan dulu pensiunan guru kan, dulu kan mengajar. Jadi Ibu Wagiarti pasti mungkin pernah mengajar matematika ya. Ada beberapa rumus-rumus matematika yang kita kenal kan, yang kita kenal setiap dalam mempelajari matematika. Nah, saudaraku, ada rumus matematika yang akan saya pakai, yang saya gunakan sebagai salah satu pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam memaknai kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib. Itulah sebabnya kita akan menggunakan beberapa rumus matematika, yaitu yang pertama, karena kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib, maka salib itu dia mengurangi orang ke neraka. Simbol matematika yang pertama yang saya gunakan melalui khotbah ini adalah simbol tanda kurang. Di dalam matematika kita kenal yang namanya ada tanda kurang. 5 kurang 4 hasilnya berapa? 1. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, salib itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib, maka salib itu dia mengurangi orang ke neraka. Amin. Karena kematian Tuhan Yesus, yang mana dia mati di atas tiang kayu salib dengan satu tujuan, supaya mengurangi orang yang berlomba-lomba untuk mau masuk ke neraka karena perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab karena kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib, Yesus mau mengajarkan kepada kita, janganlah orang-orang berbondong-bondong untuk mau masuk dalam kerajaan neraka. Neraka itu neraka itu
diciptakan bukan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Neraka itu diciptakan untuk iblis Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Dan yang mau ke neraka adalah orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Lucifer, dia cuma memberontak terhadap Allah, maka dia punya tempat adalah di neraka. Lalu orang-orang yang mau ke sana adalah orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Tapi satu tujuan kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib adalah supaya mengurangi orang ke neraka. Karena Tuhan Yesus mati untuk menebus semua manusia di atas muka bumi ini. Nah, supaya saat itu mengurangi orang yang mau masuk ke neraka itu, dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-36, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, supaya kita tidak masuk neraka, apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Anak atau Yesus Kristus, dan saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah yang ada tetap ada di atas hidup orang itu. Kenapa? Karena dia memberontak terhadap Allah. Dia tidak memilih setia kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah dia senantiasa mempalingkan dirinya daripada kebenaran Tuhan. Dia mau jauh daripada Tuhan, sehingga seakan-akan keinginan untuk masuk neraka itu terus terbawa. Kita harus memikirkan bahwa Tuhan Yesus itu, dia mati dengan satu tujuan, agar mengurangi orang banyak yang hendak masuk ke neraka itu. Prinsipnya harus saudara dan saya menjadi umat yang taat kepada Alkitab, taat kepada firman Tuhan, taat kepada Yesus Kristus lewat firman-Nya, supaya murka Allah itu tidak akan menyala-nyala bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, Yohanes 5 ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mendengar perkataanku adalah apa? Perkataan Tuhan lewat firman, dengan membaca Alkitab menurut terhadap perintah Allah. Perintah Allah itu apa, Bapak Ibu? Yang ada 10 hukum itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, matematika salib, rumus pertama yang kita gunakan adalah tanda kurang. Yang mana tanda kurang itu adalah pelajaran bagi kita adalah salib. Melalui kematian Tuhan Yesus, salib mengurangi orang banyak untuk pergi ke neraka. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua melalui matematika salib, pelajaran yang kedua adalah salib menambah orang ke surga. Amin. Kalau yang pertama adalah salib mengurangi orang ke neraka, maka pelajaran yang kedua adalah salib menambah banyak orang ke surga. Di rumah tempat yang bakar, tiada sakit penat susah, yang indah, siapa yang rindu ke sana? Tunggu
tunggu, tunggu jangan bersungut, tunggu, tunggu jangan bersungut. Oh haleluya. Kita semua rindu untuk masuk surga kan Bapak Ibu Saudara-saudara? Itu adalah tempat yang Tuhan janjikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak terkecuali yang khususnya adalah mereka yang menjadi umat yang benar-benar setia kepada Tuhan. Sudah pasti mereka akan masuk surga. Maka dalam pelajaran ini, melalui kematian Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib, dengan kematiannya maka salib itu menambah orang ke surga. Dan saudara dan saya harus ingat bahwa salib itu menjadi jalan untuk masuk surga. Amin. Hosea 14 ayat yang ke-10. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu jalan Tuhan adalah jalan yang lurus dan orang benar akan menempuhnya. Di dalam proses perjalanan kita untuk mau masuk ke surga itu, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka orang-orang benar selalu akan menempuh jalan Tuhan yang lurus itu. Dan orang yang memberontak terhadap Allah, orang yang tidak setia terhadap Allah, mereka tergelincir di jalannya Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus saja yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kehidupan yang lain selain kehidupan yang Tuhan Yesus berikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, karena salib menambah orang ke surga, maka salib itu menjadikan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tuhan ini sebagai anggota keluarga Allah. Amin. Kita ini ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan latar belakang berbeda-beda dalam rumah tangga kita, tetapi Tuhan menjadikan kita melalui kematiannya di atas tiang kayu salib. Maka salib itu menjadikan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kita semua adalah anggota keluarga Allah. Jangan membedakan satu dengan yang lain, karena kita ini satu melalui kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas tiang kayu salib. Galatia 3 ayat yang ke-26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu sebabnya tidak ada membedakan satu dengan yang lain di dalam gereja. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu membedakan satu dengan yang lain kan. Oleh sebab salib itulah yang mempersatukan kita dari perbedaan kita. Salib tidak pernah membedakan satu orang dengan yang lain. Di mata Tuhan, kita semua melalui kematian Tuhan Yesus dalam tiang kayu salib. Matematika salib itu mengajarkan kepada kita bahwa salib itu mengurangi orang ke neraka. Dan yang kedua, salib itu menambah orang ke surga. Dan yang ketiga, dengan matematika salib
Maka salib itu mengajarkan bagi kita apa? Membagi berkat. Bapak Ibu tahu kan bagi kan? Salib mengajarkan membagi berkat yang Tuhan kasih kepada kita dengan berbagi kepada orang-orang lain. Jangan pelit, dan jangan juga memakai kebaikan orang itu untuk kepentingan pribadi. Jangan terus-terusan datang pinjam uang kepada seseorang. Bapak Ibu, kita memang perlu untuk saling berbagi, saling tolong-menolong dengan yang lain. Tapi kita semua diajarkan untuk apa? Untuk menghargai pemberian orang. Amin. Kita diajarkan. Kalaupun macam seandainya Pak Iwan ini datang pinjam uang ke saya, yang meminjam itu juga harus sadar diri. Sadar dirinya apa? Harus mengembalikan apa yang dia pinjam. Kita sudah tolong orang nih, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan juga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk saling membagi berkat bagi banyak orang, bagi umat-umat Tuhan, bagi saudara-saudara dan saya. Karena Galatia 6 ayat 2 dan 3 firman Tuhan bilang apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum. Hukum apa Bapak Ibu? Hukum Kristus. Saling tolong menolong satu dengan yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau di James Version Alkitab kita ini kan kalau untuk Indonesia ditranslate oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini ada translate yang sering dipakai juga adalah King James Version. Nah, dia bilang itu pardons. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca Galatia 6 ayat yang ketiga, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang garis merah coba kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat yang ketiga, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tulisan yang warna merah kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Amin. Terutama kawan-kawan kita yang seiman, yaitu anggota-anggota gereja kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi ingat, satu hal yang saya harus katakan, jangan manfaatkan kebaikan orang dengan sesuatu yang salah. Ya, kita tolong, tetapi jangan pakai itu sebagai, jangan memanfaatkan itu sehingga kita lupa diri. Ya, kita saling tolong menolong satu dengan yang lain, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Kita harus bantu agar kesusahannya seberapa aja yang kita punya, kita harus bantu satu dengan yang lain. Nah, pada saat kita membantu orang, maka yang keempat, salib itu melalui matematika salib melipat gandakan berkat Tuhan. Banyak memberi, banyak apa saudara-saudara? Menerima, ya kan? Banyak memberi, banyak menerima. Karena apa? Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, salib melipat gandakan berkat Tuhan atas rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan pelit. Orang pelit nggak masuk surga. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga harus sesuaikan dengan kondisi keekonomian kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Matius 5 ayat 3 sampai 13. Itu Tuhan Yesus pada saat dia berkhotbah tentang berkat. Kalau Bapak Ibu baca Matius 5 ayat 3 sampai 13, dia bilang berbahagialah. Tetapi dalam bahasa asli, dalam penulisan
King James Version atau New American Standard, dia pakai kata blessed. Blessed bahasa aslinya itu adalah makarios. Saya tulis makarios yang artinya blessed, artinya bahasa Indonesia diberkatilah kehidupanmu Bapak Ibu saudara-saudara karena salib. Coba kita lihat kisah daripada Ayub. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan jumlah anaknya ada 10. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dia memiliki 3.000 ekor unta. Dia memiliki 500 pasang lembu. Dia memiliki 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Tapi pada saat dia diuji, dia diizinkan untuk hidupnya diuji, Tuhan mengembalikan dengan 2 kali lipat. Ya kan Bapak Ibu saudara-saudara? Tuhan mengembalikan dengan 2 kali lipat. Yang tadinya 7.000 ekor kambing domba, Tuhan melipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Yaitu menjadi berapa Bapak Ibu? 14.000. Yang sebelumnya dia hanya memiliki 3.000 ekor unta. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat menjadi 6.000. Ya kan? Yang tadinya dia memiliki 500 pasang lembu, Tuhan mengembalikannya menjadi berapa? 2 kali lipat. Berarti berapa? 1.000. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia di dalam pencobaan iman, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat atas kehidupannya. Saudara dan saya harus punya iman bahwa janji Tuhan atas diri Bapak Ibu saudara-saudara adalah ya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan akan menempatkan janji-janji dengan jawaban ya atas doa Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Dalam Malaki 3 ayat yang ke-10, saat Dia menetapkan jawaban ya atas doa-doamu, Malaki 3 ayat yang ke-10c, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow. Kita ini orang Kristen mengimani Tuhan Yesus. Kita percaya atas berkat Tuhan. Kita percaya atas jaminan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, salib mengurangi orang ke neraka, salib menambah orang untuk masuk ke surga, salib mengajarkan kepada kita untuk membagi berkat, dan salib itu juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kesetiaan kita, salib melipat gandakan berkat atas kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, tanda matematika yang terakhir adalah tanda sama dengan salib itu. Salib membuat semua orang sama di hadapan Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perbedaan di antara kita. Baik dia orang waktu di zaman murid-murid, mereka menekankan tidak ada orang Yahudi dan tidak ada orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Karena Tuhan datang bukan untuk hanya satu golongan, tapi Tuhan datang untuk semua orang. Tuhan datang bagi kita dalam hidup kita dan keluarga kita. Untuk jemaat Tuban, Tuhan datang bukan untuk hanya kepada orang Jawa, tapi Tuhan datang untuk semua orang. Makanya pendeta yang ada di depan saudara-saudara,
datangnya dari timur, dari Ambon. Kenapa? Karena kita ini semua adalah keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu, orang-orang Kristen ketika mereka dianiaya di abad kedua dan abad yang ketiga, yaitu ini di zaman 10 kaisar Romawi, yang dimana mereka adalah anti Kristen. Ada Kaisar Nero, ada Kaisar Domitianus. Ini nama-nama mereka ini. Nanti satu kali saya tunjukkan videonya di zaman Kaisar Nero. Ada videonya, tapi nanti saya akan putar. Di mana di zaman Kaisar Nero ini banyak orang Kristen yang mati menderita karena mereka tetap mempertahankan kebenaran iman mereka. Karena apa? Karena salib. Mempertahankan salib bagi hidup kita. Salib itu apa? Adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Salib itu adalah suatu lambang penghinaan. Ada satu salib di bukit Golgota, suatu lambang siksa dan hina. Sudah, jangan lanjut. Bapak Ibu saudara, salib itu adalah lambang penghinaan. Yesus dia rela dihina untuk keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan orang-orang Kristen, kok ini dia jadi Kristen ya? Kok dia jadi Kristen? Ada satu huruf yang kurang, apa? S. Mereka ini dianiaya karena mereka tetap memilih setia kepada Tuhan. Saat Kaisar Nero ini dia membakar kota Roma, lalu dia menuduh yang melakukannya adalah orang-orang Kristen. Sehingga apa? Mereka semua ditangkap. Orang-orang Kristen ini mereka semua ditangkap dan mereka dianiaya. Mereka dianiaya dengan berbagai macam. Ini gambarnya ini Bapak Ibu saudara-saudara. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Saudara, dengan salib mengajarkan kepada kita agar tetap setia kepada Tuhan. Mudah-mudahan videonya masih bisa diputar. Oh, nggak bisa. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita di hari Sabat ini, matematika salib mengajarkan kepada kita melalui kematian Yesus, maka salib mengurangi orang ke neraka. Dan yang kedua, melalui matematika salib menambah orang ke surga. Dan yang ketiga, salib mengajarkan membagi berkat. Dan yang keempat, salib melipat gandakan berkat Tuhan. Dan yang kelima, salib membuat orang sama di hadapan Tuhan. Sebagai panggilan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya pada saat ini, Tuhan mau memanggil Bapak Ibu saudara untuk memaknai pengorbanan Tuhan Yesus melalui salib itu menjadi sesuatu yang berharga bagi saudara-saudaraku sekalian. Betapa indahnya Tuhan Yesus mengumpulkan kita semua di Taman Firdaus kerajaan sorga itu, dan kita mendengarkan Yesus berkhotbah, mengajar, kita menyembah, memuliakan Dia. Kita mendengarkan suaranya yang penuh dengan kuasa untuk menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu mau berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu mau berjanji untuk datang ke gereja ini beribadah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu mau berjanji supaya dalam ibadah tidak ada yang pulang. Bapak Ibu mau berjanji bertahan di dalam kebenaran gereja kita ini sampai Tuhan Yesus datang. Pak Suarsono sudah pulang. Mesti dia bertahan di dalam gereja. Tuhan akan memberkati kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Belum jam 12, khotbah saya sudah selesai kan? Saya khotbah cepat atau lama? Bilang aja nggak lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Engkaulah Raja hidupku, Tuhan yang mulia, mahkota duri dan paku, pimpinku ke salib. Ayo semangat sama-sama. Ku tak lupa Getsemani, ku tak lupa sengsaranya, ku takkan lupa kasih-Nya, pimpinku ke salib. Di mana Kau dibaringkan, pedih penuh duka, malaikat tak berpasukan, kumpuli menjaga. Tak lupa Getsemani, ku tak lupa sengsaranya, ku takkan lupa kasih-Nya, pimpinku ke salib. Di Maria membawa kemenyan, terbuka, pimpinku ke salib. Ku tak lupa Getsemani, ku tak lupa Getsemani, ku tak lupa sengsaranya, ku takkan lupa kasih-Nya, pimpinku ke salib. Dapatkah aku ya Tuhan menanggung salib-Mu? Ku tak lupa Getsemani, ku tak lupa sengsaranya, takkan lupa kasih-Nya, pimpinku ke salib. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pencipta, penebus dan pemelihara akan umat-umat-Mu. Kami sudah beribadah kepada-Mu ya Tuhan di hari Sabat ini. Kami sudah menyanyikan akan nyanyian syukur kami di hari Sabat ini. Kami sudah ditaburi dan dikuatkan dengan roti hidup yang penuh kuasa, firman Tuhan yang boleh jatuh di tanah hati kami yang subur ini ya Bapa. Sehingga kami mengambil satu komitmen untuk tetap memelihara dan tetap setia kepada Tuhan, memelihara kesucian, memelihara hari Sabat. Bapa, tolonglah kami, berkatilah umat-umat-Mu di dalam hari-hari hidup kami ini. Tuhan Yesus, jemaat-Mu akan pulang, tapi sebelumnya itu izinkanlah hamba sebagai wakil-Mu di atas muka bumi ini mengucapkan doa berkat bagi umat-umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati mulai daripada anak-anak, orang tua sampai kepada yang sudah beruban putih. Tuhan memberkati pria dan wanita. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Nya dari hari ini terus kekal. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai umat-umat jemaat Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.